Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pengangguran. Nah, bagi teman-teman Sobat Anggur, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait tanaman saya yang saya nantinya akan perlihatkan. Ini ada varian Ninel yang umurnya 2 tahunan. Kita akan ganti media tanam. Nah, media tanam sendiri ialah apa? Media yang kita gunakan untuk menanam anggur sebelumnya, teman-teman. Nah, ini sebelumnya seperti ini ya, media tanam yang kita gunakan. Nah, kenapa sih kita harus ganti? Kenapa tidak kita pupuk saja jika sudah besar seperti ini? Kenapa kita juga harus mengganti media tanam yang kita gunakan sebelumnya? Apakah itu wajib? Apakah memang nantinya berefek lebih bagus atau bagaimana? Nah, terlihat ya, ini tanaman saya anggur Ninel yang saya tanam sebelumnya. Kita akan coba ganti media tanamnya. Kita cek apakah perakarannya masih bagus ataukah serabut atau bagaimana. Kita akan cek dan berbagi pengalaman kepada teman-teman. Nah, ini hasil dari grafting ya sebelumnya. Kita coba lihat ini, teman-teman. Jadi ini bagian pojok rumah ya, kita tanam di tritis atau pojok rumah. Nah, kita gali sebelumnya cor-coran seperti ini, kita gali, kita buat lubang, kita tanam dan menggunakan media tanam sebelumnya yang ternyata ini jika sudah terlalu lama tanahnya menjadi tidak gembur lagi atau menjadi bantet atau seperti mengeras ya, teman-teman. Jadi dia tidak ada rongga atau tidak gembur lagi. Walaupun terlihat ini masih sangat-sangat tanahnya sangat berpasir ya, atau tidak terlalu mengeras, tetapi menurut saya kita bisa menggantinya dengan media yang baru agar apa, nantinya perakarannya akan sehat kembali. Nah, akar yang sehat seperti apa kita nanti cek, jangan sampai di skip, teman-teman. Simak videonya, berbagi pengalaman pada teman-teman bagaimana sih perakaran anggur. Apakah nantinya jika teman-teman memiliki anggur seperti yang saya miliki, wajib untuk teman-teman ikuti, yaitu mengganti media tanam sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman, terlihat bahwa ini cor-coran bagian pojok rumah. Kita ganti varian Ninel yang saya miliki. Nantinya seperti apa sih perakaran dari anggur Ninel tersebut menggunakan media tanam yang lama. Nah, ini pertumbuhannya ya, menurut saya kurang begitu rimbun, atau jika dia dipotong pun untuk buahnya tidak terlalu bagus. Karena kenapa? Kemungkinan akarnya sudah menjalar jauh, teman-teman. Jadi dia perakarannya sudah menjauh dari media tanam atau media yang kita siapkan untuk tanam anggur tersebut. Mungkin dia sudah menjauh dari pokoknya sampai sana atau di bawah cor-coran ini. Jadinya kita cek atau kita repotting jika ada akar-akar yang dominan ingin kita buat serabut lagi. Jangan sampai di skip, teman-teman. Kita cek, kita gali bagaimana sih tanah sebelumnya. Apakah memang sudah tidak rekomendasi untuk kita hanya pupuk saja, atau masih bisa kita gunakan, atau nantinya hanya kita pupuk atau kita berikan asam umat dan lain-lain, atau lebih baik kita ganti. Nah, kita gali terlebih dahulu. Kita gunakan peralatan, teman-teman. Kita gali, kita cek perakarannya. Nah, jika teman-teman sudah menggalinya seperti ini, kita sudah buang media tanam sebelumnya yang sudah bantet atau sudah mengeras, yang tidak ada rongga untuk dia memperbarui akar agar serabut. Jika sudah digali seperti ini dan kita buang tanahnya, kita bisa mencampurkan media tanam baru. Nah, apa sih media tanam baru yang rekomendasi agar nantinya perakaran anggur ini kembali sehat, teman-teman? Dia akan serabut dan ujung dari akar-akar tersebut yang kita repotting dan sebelumnya memanjang sampai ke ujung-ujung melingkar seperti ini, dia memperbarui akarnya. Kita menggunakan media yang poros. Nah, nantinya jika kita menggunakan media yang poros, akar tersebut akan sehat kembali dan akan menumbuhkan tunas-tunas akar yang aktif. Nah, untuk media tanam yang sudah kita siapkan seperti ini, teman-teman.
Ini ada sekam bakar yang 70-80% ya, karena sebagian tidak terbakar sepenuhnya. Ini ada sekam bakar. Lalu ada TSP ya, yang sekarang berubah menjadi SP36. Ini bagus untuk perakaran. Jadi kita tambahkan pada media tanam yang kita akan campur. Ini rekomendasi bagi teman-teman penghobi tanaman, tidak hanya anggur. Lalu ada pupuk kandang. Nah, apa sih yang disebut pupuk kandang? Yaitu hasil gilingan dan hasil kotoran hewan yang sudah diolah. Nah, seperti ini ya. Baik itu sudah difermentasi maupun digiling dan sebelumnya sudah diolah agar tidak panas atau tidak seperti yang baru ya. Karena apa? Karena ini sudah terlalu lama atau sudah difermentasi menjadi pupuk kandang seperti ini, teman-teman. Nantinya bisa membeli pupuk kandang yang hanya serintil. Ini serintil tok atau kotoran kambing. Lalu ada dolomit. Nah, ini juga perlu ya, teman-teman, jika menyampur tanah. Dolomit diperlukan karena apa? Nantinya agar mengatur pH dalam tanah tersebut. Lalu jika teman-teman penghobi trichoderma, bisa menyampurkan untuk daun bambu yang sudah lapuk seperti ini ya. Ini bagus juga agar apa? Nantinya dalam tanah tersebut berkembang biak mikroorganisme agar perakarannya tetap sehat, teman-teman. Tidak ada patogen atau hama pada perakaran. Nah, lalu yang penting juga ada sekam lapuk. Sekam lapuk penampakannya seperti ini ya. Ini adalah sekam lapuk yang sudah lama dan ini dikarung sampai dia menggumpal, teman-teman. Nah, sekam yang hasil gilingan tetapi yang paling bawah atau dia yang sudah lama pada bagian terbawah, dia sudah terfermentasi sendirinya dan alami ya. Jadi dia tidak usah kita berikan E4 atau mikroba lainnya, dia sudah difermentasi secara alami, baik itu terkena air hujan, terkena air, dan waktu yang lama. Nah, seperti ini dia remah. Ini sangat rekomendasi karena apa? Nantinya pada media tanam tidak terlalu panas dan tidak tumbuh atau calon-calon padi ya. Nah, kita campur nantinya bisa menggunakan ember untuk takarannya. Jadi kita bisa menggunakan takaran satu untuk sekam bakar, atau kita buat 2 sekam bakar, 2 sekam mentah, 1 kohe, lalu TSP secukupnya, dolomit secukupnya, dan kompos daun bambu secukupnya. Nah, kita aduk rata, kita langsung urut. Kita aduk tercampur seperti ini ya. Ini sudah rata. Nah, ini teman-teman, jika ada pertanyaan kok tidak memakai tanah, dasarnya kita hanya ingin memperbarui media tanam ya, karena akarnya yang sebagian itu sudah tembus ke berbagai penjuru ini tanah ini, berarti dia sudah tembus ke tanah asli dari lahan ini. Jadi kita hanya menambahkan untuk bagian sini saja agar dia lebih aktif akarnya, agar nantinya jika kita perbarui lagi atau kita tambah media tanam di atasnya, itu dia tidak terlalu padat, teman-teman. Nah, ini saya mengurangi tanahnya agar nantinya kita juga sudah perbarui di sini, dia agar tidak cepat untuk keras atau bantat atau dia turun ke bawah menjadi gumpalan. Nah, ini agar tetap dia poros. Nah, akar yang lain kan sudah menempel pada tanah, karena ini hanya pembaruan saja gitu, teman-teman. Jika teman-teman mempunyai tanah, jika ingin ditampur tanah bisa, tapi lebih baik tanah subur seperti tanah bawah bambu. Nah, ini kayak saya tidak menggunakan tanah karena ini sudah tergantikan dengan kohi giling yang nantinya juga akan mengikat bagian sekam ini yang poros dan daun bambu, nantinya sebagai perekat dan untuk lewatnya akaran tersebut atau nutrisi yang nantinya diserap. Ini bisa langsung kita taruh seperti ini. Ini ya, teman-teman. Tinggal kita nantinya bisa disiram jenuh.
langsung disiram jerih nantinya teman-teman. Nah ini kita sampai penuh, nantinya kita siram sampai dia penuh dan meresap. Sekian kemungkinan nanti teman-teman. Seperti itu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sobat pengangguran. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki tanaman anggur kita. Yang penting kita tetap positif dan semangat untuk terus maju di dunia pengangguran ini. Gitu ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pengangguran.